Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anan Afriza. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Humas kelas 1C. Di sini saya akan melakukan presentasi dari mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan materi fungsi agama bagi kehidupan manusia. Sebelum lanjut ke materi, kita terlebih dahulu harus tahu apa itu agama. Agama adalah sebuah sistem yang mengatur tata keimanan dan keyakinan serta pengabdian kepada Sang Maha Pencipta atau Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Jadi secara sederhana, agama sendiri itu adalah sebuah sistem yang mengatur tata keimanan dan keyakinannya kepada tiap Tuhan yang diesakannya. Untuk agama Islam sendiri mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke materinya, fungsi agama dalam kehidupan. Untuk fungsi agama dalam kehidupan sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu fungsi agama bagi kehidupan individu dan fungsi agama dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi agama bagi kehidupan individu adalah berfungsi sebagai suatu sistem atau nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum, norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Jadi setiap orang yang beragama sendiri itu memiliki sifat dan perilaku sesuai dengan agamanya masing-masing yang diajarkan oleh agamanya masing-masing. Contohnya, jika kita berbuat salah atau berbuat dosa, pasti ada ganjarannya. Jadi seharusnya bagi setiap individu yang mengerti dan paham akan agama itu sendiri, pasti akan takut jika berbuat dosa karena ada ganjarannya di akhirat nanti. Dan yang selanjutnya, fungsi agama dalam kehidupan bermasyarakat. Agama mempunyai peranan penting dalam mengatur, mengorganisasikan, dan mengarahkan kehidupan sosial. Agama juga menolong menjaga norma-norma sosial dan kontrol sosial. Ia mengasosialisasikan individu dan melakukan kontrol baik terhadap individu maupun kelompok dan dengan berbagai cara. Di sini fungsi agama bagi kehidupan individu, saya memiliki 3 contoh, yaitu agama sebagai sumber nilai dalam menjaga kesusilaan. Yang kedua, agama sebagai sarana untuk mengatasi frustasi, dan yang terakhir, agama sebagai sarana untuk memuaskan keingintahuan. Yang pertama, agama sebagai sumber nilai dalam menjaga kesusilaan. Di dalam ajaran agama terdapat nilai-nilai bagi kehidupan manusia. Nilai-nilai inilah yang dijadikan sebagai acuan dan sekaligus sebagai petunjuk bagi manusia. Acuan ini digunakan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku agar sejalan dengan keyakinan atau agama yang dianutnya. Sistem nilai yang berdasarkan agama dapat memberikan pedoman bagi individu dan masyarakat supaya hidup di masyarakat dengan baik dan benar. Yang selanjutnya, agama sebagai sarana untuk mengatasi frustasi. Menurut pengamatan psikologi, bahwa keadaan frustasi itu dapat menimbulkan tingkah laku keagamaan. Orang yang mengalami frustasi tidak jarang bertingkah laku religius atau keagamaan. Untuk mengatasi frustasinya, karena seorang gagal mendapatkan kepuasan yang sesuai dengan kebutuhannya, maka ia mengarahkan pemenuhannya kepada Tuhan. Untuk itu, ia melakukan pendekatan kepada Tuhan melalui ibadah, karena hal tersebut yang dapat melahirkan tingkah laku keagamaan. Nah, selanjutnya, agama sebagai sarana untuk memuaskan keingintahuan. Agama mampu memberikan jawaban atas kesukaran intelektual, kognitif. Sejauh kesukaran itu diresapi oleh keinginan eksistensial dan psikologis, yaitu oleh keinginan dan kebutuhan manusia akan orientasi dalam kehidupan, agar dapat menempatkan diri secara berarti dan bermakna di tengah-tengah alam semesta ini. Jadi agama ini sebagai jawaban dari keingintahuan manusia, yaitu seperti siapa yang menciptakan alam semesta yang luas ini, terus bagaimana
alam-alam di dunia ini terbentuk dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya fungsi agama dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini saya ada 4 contoh. Yang pertama, berfungsi sebagai sarana edukatif. Yang kedua, berfungsi sebagai penyelamat. Yang berikutnya, berfungsi sebagai pendamai. Dan yang terakhir, berfungsi sebagai social control. Yang pertama, agama berfungsi sebagai sarana edukasi. Para penganut agama berpendapat bahwa ajaran-ajaran agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang. Kedua unsur suruh dan larangan ini mempunyai latar belakang pengarahan bimbingan agar pribadi penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik menurut agama masing-masing. Jadi di setiap agama sendiri memiliki perintah dan larangannya sendiri ya. Hal-hal yang harus dilaksanakan dan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan untuk menuntun individunya itu supaya bertingkah baik di masyarakat. Dan jika semua orang, semua individu mengerti akan caranya beragama, maka kehidupan bermasyarakat ini sendiri akan terjalin dengan damai dan lancar. Dan untuk berikutnya, agama berfungsi sebagai penyelamat. Dimanapun manusia berada, dia selalu menginginkan dirinya selamat. Keselamatan yang diajarkan oleh agama, keselamatan yang diberikan oleh agama kepada penganutnya adalah keselamatan yang meliputi dua alam, yaitu dunia dan akhirat. Dalam mencapai keselamatan itu, agama mengajarkan para penganutnya melalui pengenalan kepada masalah sakral berupa keimanan kepada Tuhan. Dan yang berikutnya, agama berfungsi sebagai pendamai. Melalui agama, seorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntutan agama. Rasa berdosa dan rasa bersalah akan segera menjadi hilang dari batinnya apabila seseorang pelanggar telah menebus dosanya melalui cara tobat, pensucian atau penebusan dosa. Yang terakhir, agama sebagai social control. Para penganut agama sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya terikat batin kepada tuntutan ajaran tersebut, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok. Jadi agama ini menjadi benteng ya, barrier bagi masyarakat ataupun individu supaya berperilaku yang baik gitu. Karena setiap perilaku dari tiap individu atau masyarakat pasti diawasi dan ada ganjarannya. Saja materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi para pendengar, pembaca yang melihat video saya ini. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.